kesenian rakyat itu dihubungkan dengan hal-hal mistis kan. Heeh. Nah, kayu pule mengapa kayu pule? Kayu pule itu tempat ngumpule sing kono demit dan sebagainya, Heeh. kadang kan cok mendem ya kan. Ya, Dhewe cok delok padha lenggeran, padha joget, mendem. padahal acting kan. Gawe topeng wedok iki Sing ben ketok ayu urip mriki ayu ngono. gitu. Itu membuat yang keluar karakternya. Paling sulit ini topeng yang cantik seperti ini. Ini berbeda dengan topeng gagahan. Wah. Nah, ini melik ana kopi lintang tanggal 14 sorit padang ibu Duwe anak kaya apa jenenge? termini Termini. Oh, terminine dipangan barongan. barongan Padahal lak pikir-pikir samben nonton kuwi ceritane ngono ya ditonton terus ya. ceritane padha wae. Iki mlebu YouTube loh. Ketika saya kecil itu Mbah Joyo itu di depan rumahnya mesti kayak natah. Gawe topeng, barongan, terus dhisik pernah gawe reok. Ya kan gitu. Iya. Ternyata luar biasa. Akhirnya banyak juga anak-anak muda yang mengikuti jejaknya Mbah Joyo. Dan juga ada Pak Tris ya. Ada Pak Tris. Nah, saya kepingin tahu cerita-cerita lah ngalor ngidul. Iya. Pertama kali itu dulu diawali dari menari. Oh, tukang ngemblek. Ya tukang ngemblek lah judul kasarannya tukang ngemblek, tukang mentul. Nek wong Jarasari biasanya ngomongin tukang ngemblek. Tukang ngemblek Oh, ya. Awal-awali ya tukang ngemblek. ya. Akhirnya tahu bermacam-macam karakter topeng. Ada barongan, ada topeng. Dari topeng itu kan banyak sekali. Macamnya akeh. Tidak hanya satu dan topeng itu juga mempunyai filosofi masing-masing. Oh, punya filosofinya. Ya. Ada filosofinya dari ada karakternya sendiri-sendiri. Ya contoh ini kan orang menyebutnya jangkrik genggong. Sebenarnya Jangkrik genggong nonton iya. lagune ya. Jangkrik genggong, ada juga Gondang Kelly. Ada Nah, ini tokoh jahat apa sebenarnya tokoh baik sih? ini sebenarnya tokoh baik. Oh, tokoh Ya, baik. gagahan. Orang menyebutnya gagahan. Oh, gagahan. Jadi dalam sendera tari atau dalam tari lengger, wis lenggeran ngomongin ngono. Itu ada yang namanya gagahan, alusan, kasaran. Kasaran. Ya, kasar. Nek sing kasar sing tokoh-tokoh galak-galak. Ya, buto, seperti sakil, barongan termasuk galak ya. galak itu. Oh, biasanya nek main kayak nyeruduk penonton Ya, itu ben ketok sangar. Ben ketok. Ya. Piye ngono. Tapi topeng yang saya kenal itu cuma kayak apa ya pentul. Ya, pentul itu memang tokoh yang apa? Bisa dikatakan semua orang tahu. Karena tokoh lucu. Tokohnya lucu. Iya. Biasanya untune loro. Ya. Itu digandengkan karo barongan misalnya. Heeh. Nggih gotong barongan. Pas nyong cilik ya seperti itu. Dhisik pas cilik kae ning Tosari kan samben selapanan lah. Biasanya ning ngarepe omahe Bapak Ijeni ki sapa ngusir dokar. Ya Pak Kardi almarhum Oh, Pak Kardi. Pak Kardi almarhum kan sering ya ora tanggapan tapi sebenarnya latihan ning kono tapi ditonton wong Jarasari itu setiap selapanan gitu. Iya, selapanan. Nonton nek bengi-bengi ning kono wis mulai lebar isak sampai malam ditunggu. Nah, kadang-kadang sing ditunggu ki perang baronge. Ya, perang barong. Ya. Ono pentul terus duwe anak ya apa jenenge? Termini. Oh, terminine dipangan barongan. Padahal lak pikir-pikir samben nonton kuwi ceritane ngono ya ditonton terus ya. Ceritane padha wae. Ditonton terus. Zaman ya mungkin 30 tahun yang lalu sampai sekarang gen ajek ono pentul, tembem, dempis, kacung. Lah kuwi tokoh-tokoh lucu biasane sing ya nggo hibur memang menghibur tujuane ben wong piye carane ben guyu ya. Dikei terakhir biasanya. Dikei terakhir. Nah, sing pertama lenggeran terus ana emblek-emblekan kayak sing perang apa jenenge ya sing perang-perangan iki kan Emblek dem. Wah, emblek dem. Nah, emblek dem. Wis nganggo kae itu pedang-pedangan, cetang-cetang gitu loh, biyen seperti itu.
Lah ini sebenarnya masa kecil saya itu ya sangat indah bisa Iya. dikatakan tuh. Dilala pas ning Jarak Sari. Ning Jarak Sari ini ora ono. Cuma dhisik pernah Jarak Sari ono kuwi sing memotori ke Mas Rahmat almarhum. Ya Mas Rahmat ya. Nah, toh? Sudah meninggal Mas Ah, Rahmat. tahu. Ya. Nah, ya itu. Taunya itu. Iya. Tapi sing konsisten gitu Sari. Ya Tosari dari yo udah 40 tahun mungkin. Tosari. Biyen penggerak iki Pak Muhadi. Mbak Muhadi bisa ada banyak sekali tokoh-tokoh. Sapa ya. sih nek? Nek Tosari ya Pak Tris, Heeh. Pak Mbah Joyo, terus Nah, Mbah Joyo kuwi ki pemain pentul kuwi biyen. pemain pentul, Heeh sih. pinter lucu, Ah. sampai anaknya saiki dadi tukang lucu. Iya. Hendro apa Hendro ya? Gendro. Oh, Gendro. Nah, kayak Gendro kayak ya wis nganu biyen suruh maine barongan nek kae seneng. Nek Gendro luwih condong nang reok. Ya, Nek saiki biyen zaman biyen senenge maine main barongan. main barongan. Wah, cepluk ceruduki penonton gitu. Ya gumune ya tetep melayu ya ora. Tetep Melayu. Mas Adi kan didikan pondok pesantren Ya. loh, masih Jebolan pondok. jebolan pondok tapi begitu metu kadang-kadang gawe topeng lah. Si ora ngomong masalah yang itu tapi justru malah akhirnya passionnya keluar toh. Iya. Dan ini sekarang dijadikan profesi gitu. Iya. Sebenarnya awal untuk melestarikan budaya Jawa, khususnya lenggeran yang ada di Wonosobo. Jadi kan semua itu mengandung filosofi Islam. Ya. Setelah saya tahu dari cerita-cerita sesepuh, Mm. ya, itu ternyata setiap topeng mempunyai karakter yang menjurus ke apa namanya? Keagamaan. Hmm. Ke agama Islam, Iya. penyebaran agama Islam. Ini kan kesenian rakyat ya, Iya. bukan kesenian kerajaan keraton, tapi Iya. kesenian rakyat. Jadi rakyat itu kan dekat sekali dengan mistis-mistis, dekat dengan sekali dengan yo sing sok saru-saru barangan. Heeh. Nah, topeng dulu-dulunya itu nama aslinya Tutuping Pangroso. Tutuping Pangroso. Iya. Zaman biyen kuwi topeng kalau zaman dulu masih namanya masih tledek. Ah, Nah, tledek. Sebelum ada lengger itu namanya masih tledek. Dadi wong iki yo mit sewune nek ngambung temenan. Menyentuh temenan, ngemek temenan. Lah piye carane para wali lah khususnya sing menyebarkan agama Islam. Sing nang Wonosobo diakali tapi tanpa harus menyinggung wong sing nari. Iya. Tanpa harus menyinggung masyarakat, yaitu yo dikai gawe topeng sing mane wong iki ketok tuwa digoni topeng yo ketok gagah. Nah, padahal tujuan aslinya itu agar kalau wis lipatkan sitip ini kan ora weruh. Heeh. Jadi dia tidak bergerak, tidak bisa bebas. Oh. Hak ngambung yo wis kaling-kalingan topeng. Jadi sebenarnya ini rem. Iya. Oh, Iya, gitu. rem. Lengger kan bahasa panjangannya kan dari iling yongger. Oh. Iling ya yongger gitu. Kon podo salat, kon podo ngaji. Sebenarnya filosofinya tentang keislaman. Iya, memang dulu itu juga ono mesti ada babat Jawa ta. Iya, Bapak. Ceritanya kan cerita babat Jawa. Iya. Kadang terus dimasuki unsur-unsur ya dakwah lah. Iya. Makanya keberhasilan para wali itu kan zaman dulu ketika menyebarkan agama Islam ya mungkin dengan cara pendekatan budaya itu. Pendekatan budaya. Ora ekstrim toh. Enggak. Jadi menggunakan tasawuf. Katakanlah tidak menggunakan fikih, Ya. tapi menggunakan tasawuf. Kalau menggunakan fikih didalili yo mental, ora iso. Mesti kontra. Kontra. Akhirnya masyarakat ora gelem. Berarti topeng pun juga sebenarnya tidak jauh beda dengan wayang toh. Bentuk-bentuk penokohan yang ini kan mirip karo Tokoh wayang. tokoh wayang. Tokoh wayang. Cuma nek wayang kan ono Arjuna, Punakawan, Pandhawa 5 gitu ta. Tapi kalau ini kan lebih nama-nama itu kan nama-nama yang setiap hari bahkan mungkin ono apa ya semacam koyo ucapan nama itu sing lucu lah sih. Saya kepingin tahu medianya yang digunakan. Terus media itu bahan dan alat. Bahan yang digunakan ya tetap kayu.
Kayu terutama yang digunakan adalah kayu pule. Kalau di Wonosobo itu kebanyakan kayu pule dan kayu kantil. Nah, mengapa kayu itu? Karena kayu itu mudah dibuat dan kayu itu ulet, tidak mudah pecah. Terus mempunyai apa namanya? Seratnya rapet. Seratnya bagus kalau dibuat nggak terlalu sulit. Ada juga kayu kantil. Nah, ini biasanya kalau lengger, topeng dan lain sebagainya itu kan kalau kesenian rakyat itu dihubungkan dengan hal-hal mistis kan. Nah, pule, kayu pule, mengapa kayu pule? Kayu pule itu tempat ngumpule sing kono demit dan sebagainya, kadang kan cok mendem ya. Ya. Dhewek cok delok padha lenggeran, joget, mendem. Padahal acting kan. Ya, ada yang acting ya. Ya ada 3 macam. Yang pertama memang benar-benar dia mendem karena capek. Yang kedua karena memang orang zaman dulu, kejawen dan sebagainya, punya biasanya duwe isen-isen. Lah seperti itulah. Yang terakhir itu karena arogansi atau karena memang acting. Arogansi wah sing nonton cewek ayu-ayu. Nyak mendem ah. Caper lah, caper, saya perhatian. Itu ada. Itu. Zaman sekarang kan banyak sing nonton melu mendem. Padha mabuk dan sebagainya lah. Itu yang kurang. Mereka tidak tahu filosofi yang terkandung di dalam tari lengger tersebut. Gimik ya. Saiki sih akeh gimik. Saya punya temen itu Mas Dwi. Kang Dwi Pranyoto. Rumahnya Janti itu kan juga wah nek mendem kowe meng anu kok saiki gimik ya, meng acting wae. Acting. Kalau zaman dulu memang benar-benar kalau orang-orang sepuh yo prihatin lah kitane ana sing nang kuburan ben mendem ketok sangar. Oh, ngono. Ya, ben ketok ana wibawane. Ada. Mendem kok wibawa ya padahal guling-guling. Ya, padahal guling-guling. Lorol bare remek awake. Nah, iya. Gitu. Lebar ki kaya cok melas ya lebar wis disebul kanan kiri bene kan di rambutnya jambak disebul kanan kiri. Wis dinggok-engkok wae. Wis dicokoli wong akeh wis mendem. Jot-jot. Ya. Tapi menarik juga gitu loh, menarik juga. Sing kadang-kadang saya sok mikir kok iso-iso kesetrum ya gitu. Wong-wong sing iso kesetrum ya penonton iso melu. Tapi terus tak pikir-pikir sing mendeme ya meng kuwe-kuwe tok gitu. Ya itu memang karena kadang-kadang settingan. Kunyung ditubruk ya ada juga. Memang tapi karena memang saya menikmatinya juga ada. Jadi bermacam-macam tergantung orangnya. Ya. Nah, proses pembuatan itu biasanya butuh memakan waktu berapa lama? Ya. Ini kan tadi saya bilang tergantung kayunya. Kalau kayu pule itu kan lebih mudah, lebih enak dibuat. Itu kalau topeng atau barongan, khususnya topeng lah. Topeng seperti ini itu bisa 1 minggu. Ada yang 3 hari sesuai dengan kesulitan, tingkat kesulitan. Nih. Kalau mungkin gagahan atau topeng pentul, ya kan? Topeng pentul itu kan lebih mudah. Itu 1 hari bisa jadi. Tapi kalau topeng perempuan seperti ini kan gondang Kelly. Ini sangat cantik sekali ini. Ini bukan buatan saya, sebenarnya bukan buatan saya. Ini buatan Bahar. Bahar itu empu yang ada di Seruni, Jarak Sari. Dia salah satu guru saya juga yang secara tidak langsung mengajarkan saya, gawe topeng wedok iki sing ayu mriki itu membuat yang keluar karakternya. Paling sulit ini topeng yang cantik seperti ini. Ini berbeda dengan topeng gagahan. Nek sing ngene-ngene meno cenderung gampang. Kalau topeng gagahan kan sepenting ono gadile, fontone mendelo, irunge angira. Tapi kalau topeng perempuan itu lebih sulit. Nih, itu ya bisa karena irung terus apa itu bibire kan kudu disesuaikan ya. Njuk wong nyawang ke ayu tenan kan engel Mas. Ya. Ini natural katakanlah natural. Apa pengerjaannya kan ya ini pakai apa carvingnya apa pakai tatah biasa gitu. Pakai tatah terus pakai pengot. Pengot itu semacam pisau tapi bentuknya agak miring gitu. Oh gitu. Untuk memudahkan pembuatan. Terutama sing drinyik-drinyik ini loh. Iya, itu. Ulir-ulir. Iya. Terus garis-garis, ngono ta? Iya. Wah. Nah, ini biasanya kalau yang dibuat kan jadi paling lama 1 minggu gitu. Iya, dari proses. Terus untuk bahan kayu nih biasanya golek nanti. Kalau di desa-desa banyak masih. Daerah mungkin perbatasan Banjar Wonosobo.
daerah Perigi itu kayu pule masih banyak. Tapi kalau di wilayah kota itu ada, tapi kan tidak boleh ditebang. Contoh di Taman Fatmawati itu ada kayu pule ada, tapi itu kan bukan untuk ditebang, Untuk tanaman ya, untuk tanaman hias ya. Tapi kalau di desa-desa, contoh Perigi, Gribik itu masih banyak. Dan itu tidak ditandur, tidak ditandur secara langsung. Oh liar ngono. Nah itu liar, tukulan. Tapi ki kadang gribikan ora sih? Nah itulah keutamaan kayu pule, tidak mudah beribikan dibandingkan dengan kayu yang lain. Contoh kayu kalbi, albasia itu mudah beribikan. Kayu yang buat apa namanya, kusen itu mudah beribikan. Albasia, iya, albasia, terus kayu suren. Iya. Tapi kalau kayu pule itu katanya itu pahit, jadi hewan mau makan itu males. Yang kadang khas banget nek dinggo ngono mambune ki walaupun dinggo wong ping pira wong ngono mambune ki khas ya. Apa termasuk pengaruh mambune kayune kuwi barang, Bang? Kalau mambune biasanya dikasih minyak. Ada minyak duyung biasanya. Kalau orang Lengger-Lengger itu ada minyak duyung, ada minyak misik. Itu memang khusus untuk dibuat di Lenggeran. Oh. Nah saiki model social distancing harus ora iso. Jakot kene kudune topeng siji ya dienggo wong siji ora kena genta-genti ta nek. Nek dhisik kok genti jajal lembe dicakot karo Adi lebarke cakot nyong. Kalau sekarang ini kebanyakan punya sendiri-sendiri. Nah, iya. Saiki kalau topeng nggak bisa untuk banyak orang karena kan satu lagu satu topeng. Oh gitu. Jangkit genggong ya topengnya jangkit genggong. Ngono. Sontoloyo ya topengnya sontoloyo. Enggak orang nggo campur-campur. Topengnya sontoloyo jogetnya jangkit genggong itu kan tidak pas. Tadi menyesuaikan. Nah, buat topeng ini itu hanya untuk kepentingan sendiri atau ya pengin ada keinginan dijual gitu. Pertama untuk diri sendiri. Iya. Karena saya juga seniman, maksudnya seniman tari kan. Jadi dipakai diri sendiri juga ya double lah karo dodolan barang. Karo dodolan. Ngasih piro biasanya nek sing kalau topeng yang halus maksudnya garapan halusan. Halus seperti itu biasanya sampai 350. Tapi gitu. Kalau yang agak kasar mungkin kurang halus. Tergantung topengnya juga itu paling 250. Standar 250. Harga segitu ya kalau ngomong mengenai karya seni ya sangat murah sekali murah. Gitu iya, loh. Sangat murah. Iya karena namanya karya seni itu ketika membuat sebuah karya ini gitu kan butuh waktu, butuh proses. Nah kalau saya menghitung misalnya dikerjakan selama 1 minggu gitu. Ya dari bahan ya ora korup ngecat itu kurang korup. Seminggu. Iya. Ya berarti 350 dibagi 7 dina mung 50.000. Iya. Nah bahane piro? Ya seperti itu. Cete piro? Ya. Nah tentunya haruslah nilainya harus lebih tinggi gitu. Iya. Apa meneh gawe barongan to? Iya. Nah barongan di barongan iki ya? Iya iki barongan lah. Wah. Ini barongan ya kecil lah katakanlah. Ini baik seneng ya. Wah. Nah ini barongan tempe rese. Nek cilik biyen wedi nek weruh barongan kan. Melayu mesti. Ya memang barongan kayane gimike ngono, dadi nggo meden-medeni arek kan biyen ben ceritane kan luwih dramatis. Nonton kok mung anteng tok. Jajal nonton Emblek apa nonton Lengger kan anane ping sedakep ngono tok. Tapi nek ana barongan kudu siap-siap ngono sih. Ngene wong mendem kan mlayu. Lah kowe. Dadi wong mendem wong main barongan ki ya intrik lah. Intrik supaya acaranya rame gitu. Terus biasanya kalau pembeli-pembelinya itu siapa sih? Pembelinya ya dari para pecinta seni Lengger tersebut. Maksudnya sekarang kan anak-anak muda itu banyak yang terjun di dunia Lenggeran, ya kan? Mereka intinya mempunyai topeng sendiri-sendiri. Kalau dulu kan punya rombongan kan, tapi zaman sekarang sudah karena mungkin harganya terjangkau, pengen punya sendiri lah. Karena topeng itu kan yang tadi katakanlah
social distancing, ya kan? Tidak mungkin untuk satu tarian ya satu topeng. Satu topeng. Oh, jadi kalau punya milik sendiri kan bisa dirawat. Iya. Kalau nek ra duit ya didol meneh. Ngono. Ning ilate ganti. Enggak, Ilatane ganti. Wah, cok ora ganti. Ilatane nganggo karet ya ora rubah-rubah ya kayak Ora biyen ya. rubah-rubah, ya. Wah. Masih alami. Nah, sekarang beralihnya teknologi itu kadang-kadang juga menyebabkan itu anak jadi menjauhi Iya. seni budaya yang kita miliki gitu. Cuma kadang-kadang ya tadi sehingga anak-anak itu banyak. Anak saya kalau ditanya saya yakin nggak tahu. Wong nonton Emblek jarang kok. Iya. Nonton Emblek jarang. Ning alun-alun ngono kan ming nonton cilik mbiyen gitu. Cilik tak jek nonton ono Emblek-emblekan, ono lenggeran. Tapi minatnya orang banget gitu. Nah, ini kalau memang seperti ini terus kan tidak hanya anak saya, mungkin anak-anak orang lain akhirnya jadi luntur akhirnya jadi hilang. Tapi saya masih bersyukur tadi ketika Mas Adi cerita ternyata masih banyak anak-anak muda yang masih ya paling tidak mencintai inilah. Ya, mencintai ya budaya. Ingin memiliki terus juga mungkin menggunakan gitu loh. Sesuai fungsinya gitu. Terutama bagi anak-anak muda gitu. Sejauh mana gitu anak-anak muda sekarang, karena Mas Adi kan tentunya tahu komunitas penggemar ini gitu loh. Justru zaman sekarang ini malah semakin banyak pencinta seni lengger ini semakin banyak dibandingkan dengan tahun-tahun dulu saya waktu kecil. Karena zaman sekarang ini sudah dikolaborasikan atau katakanlah kreasi. Topeng itu kan dulunya bentuknya tidak seperti ini. Oh gitu. Tidak seperti ini, tidak cat-catannya tidak seperti ini, bentuknya juga berbeda. Tapi ada yang kreasi, juga ada yang masih pakem. Katakan jadi banyak pemuda-pemuda, contohnya yang ada di desa-desa lah. Desa-desa. Itu malah peminatnya semakin banyak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau sekarang itu kan seni tarinya, katakanlah seni tarinya itu semakin bagus. Karena banyak orang, banyak anak-anak yang sekolah di universitas atau di SMKI ada di Jogja, di Solo, lah pulang dia mengembangkan tariannya. Kan kalau dulu kan mungkin mingkue tok wonge mingkue tok. Kalau dulu kan otodidak. Iya. Tapi sekarang sudah kreasi, tapi tanpa harus kita meninggalkan yang pakem. Oh gitu. Justru sekarang itu malah semakin banyak peminatnya. Cuma karena kemarin ada corona, ini memang segala bentuk hiburan kami memang tidak boleh. Yeah. Nah, ini mempengaruhi juga para seniman. Ini alhamdulillah rezeki tetap ada. Jadi kita tidak pernah takut lah karena Allah sudah menjamin kan. Yeah. Dia punya anak buah 30 gitu loh. Nah iki selama pandemi ora ono tanggapan ya melas gitu. Iya memang. Sampai ceritanya harjane ngasih ngedol gamelan nggo tuku beras. Lah itulah karena efek pandemi. Dan juga banyak juga tahu yang mahasiswa itu melakukan penelitian juga. Banyak. Pernah ketemu Mas Adi? Pernah dari isi Solo Surakarta. Ya. Itu dia sih tidak di tempat saya tapi di tempat Pak Tris. Itu tanya-tanya filosofi jangkrik genggong itu sebenarnya topeng apa, itu karakternya apa, itu kan pendalaman karakter. Oh jangkrik genggong ini ya tadi saya katakan itu menjurusnya ke Islam juga. Oh gitu. Jangkrik itu kan ini menurut Pak Tris ya. Ini kan karena banyak versi kan, banyak versi. Mungkin Mas Dwi sendiri ada banyak versi. Setiap desa mempunyai versi sendiri. Dan itu memang menjadi rahmat lah. Perbedaan-perbedaan itu menjadi rahmat. Iya. Jadi nggak ada yang pakem, katakanlah seperti itu. Kalau contoh topeng ini melik-melik ini kalau Pak Tris, saya pernah dengar sendiri dari Pak Tris, dia salah satu seniman yang ada di Wonosobo. Pak Tris itu mengatakan bahwa melik-melik itu adalah melek. Kan ada lagunya. Melik ono kopi lintang tanggal 14 surit padang bulan lah. Melik ini tanggal 14
Tadi pertengahan bulan. ya, tanggal 14 itu ada yang mengatakan kalau Patris itu 4 sama 1 kan 5. Melek nglakoni 5 wektu. Oh ngono. Nglakoni 5 wektu. Sore-sore padangi bulan. Berarti sapa sing nglakoni 5 perkara, 5 wektu salat mongko atine padang kaya bulan. Nah, itu versi dari Patris. Mungkin dari sesepuh yang lain mempunyai versi yang lain. Tapi karena ini menurut saya kesenian rakyat, biasanya memang dekat dengan apa yang terjadi di rakyat. Ini topeng gondang keli. Gondang keli itu diibaratkan tentang kematian. Nih. Jadi intinya kita supaya selalu ingat mati. Bahwa manusia itu pastinya akan mati. Kon lurung amal sing akeh. Ini. Tapi lah inilah anak muda zaman sekarang ini banyak yang tidak tahu. Taunya ya wis ngemblek juga tani api sing nontonan rame lah itu. Tapi untuk filosofinya atau karakternya itu belum tahu. Apa sih gondang keli seperti apa? Kan ada lagu-lagunya juga. Seperti itu. Jadi sesuai dengan karakter topeng. Ini kan wajahnya wajah sedih kan. Menangis karena dia kehilangan orang tuanya seperti itu. Ini kan tokoh perempuan cewek toh. Halus. Sing main lanang ora apa-apa? Enggak apa-apa. Ora kudu wong wedok nganggo wedok gitu. Tidak. Oh gitu. Jadi bebas mau. Tapi kebanyakan kan penarinya memang laki-laki. Karena tadi saya katakan di awal Kledek itu kan dulu banyak ya katakanlah tabu lah kasarnya seperti itu. Namanya kayak si topeng kan banyak laki-laki yang memakai. Ini. Kalau perempuan itu jadi lenggernya. Ini kan. Nek lengger ora entuk ya. Lengger boleh. Ora entuk di anu ta. Oh, tidak boleh. Mungkin dulu boleh, mungkin dulu. Nah, karena adanya seperti ini sekarang sudah tidak boleh. Itu nek ora sopan ya. Sing nonton cah cilik-cilik. Ini. Mungkin biyen zaman jahiliyah, biyen ya, mungkin karo main karo minum-minum gitu ya. Terus akhirnya ya tadi disesuaikan ketika agama Islam mungkin disebarkan di tanah Jawa gitu ya. Harus menyesuaikan, harus membumi dengan itu, tapi tanpa ya menyinggung. Dan ternyata sampai sekarang masih tetap lestari. Gitu. Itulah sebenarnya keunikan ya di Wonosobo kalau kita boleh bicara bahwa yang namanya seni budaya ini benar-benar lahir di tengah masyarakat, bukan karena sebuah kekuatan kepentingan pihak tertentu gitu. Tidak. Jadi masyarakat itu kadang-kadang hanya ingin punya hasrat, punya keinginan bagaimana untuk nguri-uri budaya gitu loh. Malah Mas Dwi itu kemarin bilang bukan nguri-uri tapi ngurip-urip budaya gitu. Ya, ngurip-ngurip ya mungkin mempunyai makna yang berbeda ya. Dan ternyata ini banyak digunakan pada event-event yang dibilang ya event-event resmi bergengsi gitu. Di tengah masyarakat itu ada acara biasanya merdi desa, biasanya ono kan merdi desa, ono tampilan-tampilan seni budaya, terus juga pas karnaval pembangunan, misalnya pas perayaan hari kemerdekaan ditanggap ning alun-alun gitu kan. Acaranya itu padat sekali. Biasanya kalau tidak ada corona, ya pandemi yang kemarin ini, itu setiap hari itu ada acara terus. Kan biasanya kalau di Facebook itu ya, itu ada grup yang menyebarkan intinya hari ini ada info lengger hari ini desa ini lenggernya ini dan penuh acara itu setiap hari laku terus ada yang mungkin hajatan, ada yang merdi desa, apalagi waktu bulan Suro itu biasanya penuh sekali. Suro atau pembukaan biasanya itu habis Idul Fitri. Nah habis itu pasti rame lengger-lengger payu. Soalnya oke wong padha mudik, kepingin nostalgia nonton Emblek kan akhirnya padha nangkap Emblek. Iya, pas di duit sisan. Cuma untuk tahun ini untuk ini ditunda dulu karena tidak boleh mudik. Ya, nah kalau bisa ya topeng khas Wonosobo mulai diperkenalkan lah. Melalui sekarang sih banyak media bisa melalui podcast ini. Makanya ini kan melalui podcast ini
Saya tujuannya hanya ingin memperkenalkan ini betapa luasnya hasanah budaya di Kabupaten Wonosobo. Iya. Karena podcast ini memang saya peruntukkan untuk siapa saja lah gitu, yang peduli terhadap potensi yang ada di Wonosobo. Tidak hanya budaya saja tapi yang lain. Nah, tujuannya supaya masyarakat itu punya kekuatan gitu loh, merasa punya kekuatan. Jadi kita tidak selalu merasa bahwa Wonosobo itu tertinggal terus. Iya. Gitu loh. Sebenarnya Ya itu aja lah seputar kita Iya. paling bangga aja sama Wonosobo. Semoga nanti masyarakat luas bisa tahu tentang topeng ya, walaupun hanya sekedar topeng, ternyata di sini punya makna, punya filosofi yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi tuntunan bagi kita loh gitu. Jadi tontonan dadi tuntunan. Ya kan zaman sekarang kan itu dari dulu tontonan kuwi kudu dadi tuntunan.